اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dihadirkan oleh Allah dalam sebuah acara yang sangat mulia, yaitu berzikir, bersolawat, dan belajar mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang suci, bulan di mana Allah mengampuni semua dosa hambanya. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa, puasanya karena didasari oleh iman, kemudian karena puasanya didasari mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau, para ulama, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muktabar. Yang saya muliakan, yang kami hormati RJ Kampung Tunyang beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, yang kami muliakan Imam Kampung Tunyang beserta perangkatnya. Yang kami muliakan tokoh masyarakat Tunyang, orang tua kami, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini, walaupun kita tidak diliput oleh media, tidak diliput oleh orang-orang luar, tapi yakinlah malaikat malam ini hadir meliput acara kita. Yang kami muliakan guru kami, yaitu yang mulia Al-Mukarram Al-Mufaddil, yaitu Tunku Mukhlis. Beliau adalah pimpinan daya
youtuber. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita menjadi cahaya untuk mengajak masyarakat dan manusia ke jalan Allah. Maka kepada masyarakat dunia mohon dibantu dan didukung segala kegiatan dan tujuan rencana apa yang guru kita nanti lakukan. Kemudian yang saya muliakan para guru-guru kami yang seharusnya duduk di atas tapi malam ini duduk di bawah. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk berlebih-lebihan. Mungkin ini karena disebabkan tempat yang seperti adanya. Juga kepada abang-abang kami, orang tua kami yang seharusnya duduk di atas, juga kami memohon berbanyak maaf. Alhamdulillah, sebelum kita mulai zikir, kita sambung pelajaran kita kemarin yang di Masjid Ronga-Ronga, di mana kemarin kita membahas tentang martabat zikir. Zikir itu ada 4 martabat. Ada zikir lisan, zikir yang hanya diucapkan lewat lidah, tapi hati lalai daripada berzikir. Zikir yang seperti ini tidak banyak manfaatnya, tapi lebih bagus daripada tidak berzikir. Kemudian yang kedua ada zikir lisan dengan hati. Lisan berzikir, hati mengingat makna yang dizikirkan. Zikir ini sangat banyak faedah, khususnya bagi kita yang ingin saling berjalan kepada jalan Allah. Kemudian yang ketiga ada zikir hati tanpa lisan, akan tetapi dipaksa dengan lisan untuk hati bisa berzikir. Kemudian yang keempat, zikir tanpa ada paksaan, bukan dengan lisan tapi dengan hati yang tanpa dipaksa. Artinya zikir dengan kemauannya, dengan keinginannya, langsung berzikir kepada Allah. Kemudian pada malam yang mulia ini kita akan baca tentang adab syarat-syarat zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kitabi Minhajus Salik li Syekh Ali Marfadi rahimallahu ta'ala qala wa syaraituhu wa dabuhu ay zikri asyaruna fanahtazu minha ba'daha. Al-awwalu taubatu wa haqiqatuha tarku ma la yu'ni qawlan wa fi'lan wa iradatan ba'da nadam. Berkata Syekh Ali Marsafi, beliau seorang wali Allah, di dalam kitab beliau yang bernama Minhajus Salik, beliau menyebutkan tentang syarat-syarat dan adab-adab berzikir. Biasanya kalau syarat-syarat dalam berzikir, adab di dalam berzikir ini kita jaga, insya Allah kita lebih cepat sampai kepada Allah. Kenapa kebanyakan manusia sudah lama berzikir, berganti-ganti guru, bahkan bertarikat banyak, semua tarikat dikejar. Di mana ada guru yang mengajarkan zikir, ke sana mereka belajar zikir, tapi sampai bertahun-tahun tidak ada perubahan, tidak sampai kepada Allah. Artinya hakikat daripada tarikat itu adalah memudahkan untuk berjalankan syariat. Jadi orang-orang yang sudah bertarikah akan tetapi sulit mengerjakan syariat, ini bohong. Orang yang hanya semata-mata berzikir tapi dengan mudahnya meninggalkan sholat, ini bohong. Artinya mereka berjalan di dalam tarikat, artinya ada sesuatu yang salah dalam pengamalan tarikah. Karena hakikat daripada tarikah itu adalah memudahkan kita untuk menjalankan syariat. Jadi dengan zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita, para mursyid, dengan kekuatan zikir itu memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita suka berzikir tapi mudah meninggalkan sholat, mudah meninggalkan puasa, maka ini ada kebohongan dalam berzikir. Maka butuh adab.
Apalagi di zaman sekarang banyak muncul tariqah-tariqah yang mengatasnamakan berbagai macam tariqah. Maka ini butuh kehati-hatian kita dalam berzikir ataupun mengamalkan tariqah. Wa haqiqatuha tarku ma la ya'ni qawlan wa fi'lan wa iradatu ba'da nadam. Syarat yang pertama ataupun adab yang pertama bagi orang yang berzikir yang harus mereka tempuh yang pertama adalah taubat. Mendekatkan diri kepada Allah tanpa melalui jalan taubat ini mustahil. Apapun seseorang ingin mengkaji ilmu Allah tanpa didasari dengan taubat, ini mustahil. Orang yang ahli ibadah tapi tidak mau bertaubat, ini mustahil sampai kepada Allah. Maka kita lihat di dalam kehidupan banyak orang yang ahli ibadah. Dia sholat, dia puasa, dia tahajud, puasa sunat. Akan tetapi akhlaknya tidak mencerminkan orang beribadah. Kenapa? Salah satunya karena meloncat daripada jalan taubat. Nabi dalam satu hadis menyebutkan bahwa beliau satu hari, dalam riwayat disebutkan beliau dalam satu hari 100 kali bertobat. Istighfar beliau 100 kali. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain menyebutkan 70 kali beliau bertobat. Pertanyaannya, apakah seorang nabi berdosa sehingga bertobat? Nabi bukan berdosa, akan tetapi merasa berdosa. Jadi merasa berdosa itu tidak mengapa, asalkan jangan menjadi pendosa. Nabi itu nabi, rasul, ahli syurga, imamnya para nabi, imamnya para rasul, ahli syurga. Taubat beliau sehari 100 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Kita yang bukan nabi, bukan rasul, ahli syurga juga belum tentu, imamnya para nabi juga bukan. Berapa kali dalam satu hari kita bertobat? Maka ahli sholat, ahli ibadah, ahli ilmu yang mengkaji ilmu, di mana ada pengajian dia ikuti, di mana ada orang yang mengajar dia ikuti. Apabila dia meninggalkan taubat ketika dia punya ilmu nanti, maka akan menjadikan dia menjadi orang yang berilmu tapi sombong. Orang yang nggak mau bertobat akan membentuk pribadinya menjadi pribadi sombong. Maka dalam adab berzikir dibutuhkan taubat. Maka dalam tariqah apapun sebelum kita berzikir ada istighfarnya. Ada istighfar. Dalam tariqat Naqsyabandi, dalam tariqat Syattari, dalam tariqat Samadiyah ada istighfarnya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang-kadang ada yang 3 kali, kadang-kadang ada yang 10 kali. Ini merupakan adab, syarat. Artinya ketika kita ingin berzikir, ketika kita ingin ingat kepada Allah, kita hadir sebagai pendosa. Ketika kita ingin dekat dengan Allah, artinya kita hadir kepada Allah dalam kondisi berlumuran dosa. Maka kita bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah. Ini yang pertama. Apa yang dimaksud dengan taubat? Wa haqiqatuha tarku ma la yu'ni qawlan wa fi'lan wa iradatan ba'dan nadam. Hakikat daripada taubat adalah meninggalkan apa yang tidak berguna. Qawlan, keadaan ucapan, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita, wa iradatan, keinginan-keinginan kita yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Ini harus kita tinggalkan. Ba'dan nadam, setelah kita menyesal dengan dosa. Saya sudah bertaubat, tunggu, tapi kembali mengulang kepada maksiat. Taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, gagal lagi, hijrah lagi, dosa lagi, taubat lagi, gagal lagi. Terus.
Jadi kembali kepada hakikat taubat yang sebenarnya itu bagaimana? Setelah kita menyesal dengan dosa kita yang telah lalu, kemudian kita lanjutkan dengan apa? Meninggalkan semua pekerjaan, semua perbuatan, semua ucapan, semua keinginan-keinginan kita yang tidak ada manfaat untuk agama. Banyak orang yang nangis taubat, astagfirullah, nangis. Tapi setelah selanjutnya tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka ini gagal. Taubat yang seperti ini gagal. Maka kalau ingin taubat, fokus kita taubat. Hijrah kita. Taubat kita. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Saya sering contohkan begini. Kita dari Tunyang mau menuju ke Banda Aceh hanya karena ingin melihat Masjid Baitur Rahman. Kata orang masjid itu ada payungnya. Kata orang masjidnya indah. Berangkat kita dari Tunyang ke Banda Aceh. Perjalanan dari Tunyang ke Banda Aceh